Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dalam acara rilis Ruang Inspirasi dan Literasi Siak. Sobat Literasi dimanapun Anda berada, hari ini kita masih sibuk dalam menghadapi bencana nasional, yakni COVID-19 yang terjadi di berbagai daerah. Namun, walaupun demikian, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk menginspirasi semua orang dengan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat tentang gizi dan kesehatan dalam program literasi kesehatan dengan tema pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Baik, di sini telah hadir bersama kita Ibu Rois Marcella SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ibu Ulfa Hanum SKM MKL dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. Selamat malam Bu. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan membahas tentang stunting yang terjadi di berbagai belahan daerah di Indonesia dan terutama di Kabupaten Siak. Nah, yang pertama ini berbicara masalah stunting ya Ibu ya. Kita ke Ibu Marcella dulu ya, Ibu Rois Marcella SKM. Berbicara masalah stunting, sebenarnya stunting itu apa sih Bu? Oke, baiklah saya juga menjelaskan sedikit stunting. Stunting itu sekarang udah menjadi isu nasional. Kenapa? Karena stunting itu punya efek, dampak nanti tentang masa pertumbuhan anak dan balita gitu. Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Maksudnya di sini 1000 hari pertama kehidupan itu adalah bukan begitu anak itu dilahirkan, tapi begitu si ibu dinyatakan hamil, jadi disitulah mulai berproses itu yang namanya perkembangan dan pembentukan sel-sel otak anak. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu memang sangat-sangat menentukan sekali kondisi janin di dalam kandungan si ibu dan nanti bayi yang akan dilahirkannya. Jadi dalam kondisi yang baik nanti dia akan melahirkan anak yang baik pula gitu. Gitu ya Bu ya. Kemudian stunting ini di masyarakat itu sering kita dengar stunting ini seperti penyakit. Apakah benar stunting ini penyakit atau gimana Bu? Coba bisa dijelaskan sedikit Bu. Ya, masyarakat mungkin taunya stunting itu apa gitu ya. Iya. Stunting itu dia merupakan kalau bahasa itunya merupakan dari pengukuran hasil dari pengukuran anak itu. Kalau anak yang sudah lahir kan nanti dia akan diukur kalau masih bayi panjang badan, kalau dia sudah di atas 2 tahun itu tinggi badan. Jadi kalau stunting itu merupakan bukan suatu penyakit, tapi stunting itu bisa menyebabkan penyakit. Karena jadi masyarakat mungkin perlu juga tahu kalau stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh anak. Maksudnya si anak itu perawakannya pendek. Jadi maaf kalau yang orang-orang pendek itu dikaitkan dengan stunting. Berarti bukan kalau pendek itu berarti dia stunting, bukan ya. Kalau stunting itu dan nanti dia akan efeknya itu terhadap perkembangan otaknya. Nanti saya juga akan menjelaskan stunting itu adalah masalah gizi kronis. Masalah gizi kronis sebenarnya keluarga dan masyarakat tuh belum merasa bahwa itu adalah masalah. Hal ini dikarenakan belum banyaknya yang mengetahui penyebab, dampak, dan cara pencegahan stunting itu sendiri. Jadi stunting itu lebih ke masalah gizi, dia bukan suatu penyakit, tapi dari stunting ini bisa menyebabkan penyakit gitu. Kemudian di sini juga saya mau ngasih tahu juga ciri-ciri dari stunting itu. Ciri-ciri stunting itu salah satunya yang jelas tinggi badan anak itu tidak normal. Maksudnya itu ada standar ya, ada standar kalau sebagai anak balita itu ada standar di mana tinggi badan yang normal itu memenuhi standar. Jadi yang stunting ini dia di bawah dari standar. Kemudian kalau ciri-ciri lainnya anak stunting itu nanti
setelah tunggu dulu, sebelum dia beranjak ke anak-anak prasekolah, salah satu cirinya itu adalah pertumbuhan giginya terlambat. Nah, jadi bisa diperhatikan nanti kalau seandainya anak bayi itu umur dia sudah mengalami tumbuh gigi di umur mungkin beranjak 6 bulan, tapi kalau misalnya udah hampir 1 tahun nih belum ada pertumbuhan gigi, itu sudah si ibu-ibu udah harus waspada nih, mungkin anaknya apakah stunting gitu ya. Kemudian kalau salah satunya juga lagi itu nanti setelah dia beranjak memasuki usia sekolah, nanti menjadi lebih pendiam. Jadi anak stunting itu tidak banyak melakukan eye contact atau kontak mata dengan lawan bicara gitu kan. Kemudian nanti sudah menganjak remaja, kalau yang perempuan nanti tanda-tanda pubertasnya melambat. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Biasanya kalau perempuan itu sudah beranjak umur 10 tahun atau 11 tahun itu sudah mulai ada tanda-tanda pubertas. Nanti bagi dia yang mengalami stunting pada masa anak balita itu akan terjadi keterlambatan gitu. Gitu ya, Bu ya. Jadi gitu Sobat Literasi, bahwa orang pendek itu belum tentu dia stunting ya, Bu ya. Ya benar. Tapi yang stunting itu sudah pasti pendek. Nah, begitu ya, Bu ya. Kemudian ini Bu, ada lagi pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat itu, faktor yang menjadi penyebab atau resiko stunting itu sebagai indikasi masalah gizi kronis itu seperti apa, Bu? Gitu. Faktor atau penyebabnya ya. Memang tadi kan kalau masyarakat tuh menganggap kalau pendek mungkin karena orang tuanya pendek gitu itu. ya. Itu salah satu faktor penyebabnya. Jadi kalau kita waspadai nih nanti kalau si ibu atau nanti ada ibu yang melahirkan, itu nanti kalau dia melahirkan anak yang berat badan lahirnya rendah atau BBLR, itu yang dikatakan BBLR itu adalah dia akan melahirkan anak dengan berat badan di bawah 2,5 kg. Ternyata setelah hasil penelitian, anak yang dengan resiko BBLR ini beresiko itu 5 kali lebih mengalami stunting itu lebih cepat. Maksudnya gini, kalau dia melahirkan anak normal mungkin kejadian stuntingnya akan mungkin tidak terjadi pengaruh. Jadi kalau dia melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, kemungkinan stunting itu 5 kali gitu maksudnya. Standar berat badannya itu di atas 25 kg. Ya, di atasnya kalau yang normal di atas 2,5 kg. Gitu. Tapi kalau dia melahirkan anak dengan di bawah 2,5 kg itu beresiko 5 kali anaknya menjadi stunting, bukan lebih cepat. Maksudnya beresikonya maksudnya 5 kali resikonya 5 kali lipat gitu, lebih besar juga 5 kali lipat lebih besar gitu. Kemudian juga kalau dia melahirkan anak itu dengan panjang badan, kan kita kalau misalnya si ibu tuh melahirkan dia diukur berat badan anak lahirnya, kemudian panjang badannya. Kalau dia di bawah 48 cm itu juga beresiko 4 kali anak itu nanti akan menjadi stunting gitu. Nah, jadi kalau misalnya si ibu tuh kita memang mengharapkan si ibu melahirkan anak yang dengan kondisi normal, berat badannya di atas 2,5 kg, kemudian panjang badannya di atas 48 cm. Nah, itu mereka itulah yang dikatakan dia dengan melahirkan anak yang normal. Tapi kalau dengan di bawah seperti itu, di bawah standar, berarti dia beresiko lebih besar anaknya akan mengalami stunting gitu. Kemudian juga salah satu nanti resiko juga potensial terjadinya stunting pada anak itu nanti riwayat pemberian imunisasi dasar. Nah, jadi nih ibu-ibu nih biasanya kalau anaknya udah disuntik aja sekali terus dia demam, besoknya bulan depan dia kapok membawa anaknya, padahal imunisasi itu juga mencegah terjadinya infeksi. Salah satu tadi kan seperti di awal saya katakan, kejadian stunting itu adalah si anak itu berulang terjadinya infeksi di dalam tubuhnya. Jadi dia lebih sering menderita penyakit, maksudnya lebih sering dia sakit dibandingkan sama anak-anak yang normal. Jadi salah satu pencegahan terjadinya infeksi di dalam tubuh anak ini salah satunya adalah melalui imunisasi dasar lengkap gitu. Nah, begitu Sobat Literasi. Jadi jangan khawatir lagi ini masalah imunisasi, karena imunisasi ini juga dapat mencegah anak kita terlibat dalam stunting tadi ya, Bu ya. Terutamanya dia mencegah infeksi, jadi kan penyakit pada tubuh pada tubuh karena anak, gitu. Itu faktor utama masalah stunting tersebut ya, Bu ya. Benar. Oke. Kemudian apakah stunting ini bisa kita koreksi atau dicegah gitu, Bu? Kita perbaiki atau kurangi gitu stunting ini yang di kalangan masyarakat. Oke, memang kalau salah satu pencegahan stunting itu
memang kita tahu dulu penyebabnya. Penyebab stunting itu yang pertama itu adalah penyebabnya praktek pengasuhan yang tidak baik. Artinya kurangnya pengetahuan si ibu tentang kesehatan gizi dia sebelum dia hamil dan nanti setelah dia melahirkan gitu. Jadi kan si ibu ini maklum kalau lagi hamil itu biasanya perubahan hormonal yang menyebabkan para ibu-ibu hamil muda itu biasanya malas mau makan, itu juga pengaruh mual muntahnya mungkin ya. Tapi gimana pun kita tetap harus melawan atau memaksakan diri supaya kita ingat bahwa yang di dalam kandungan kita ini adalah calon-calon penerus bangsa, gitu benar. ya kan. Iya, betul. Kemudian nanti setelah itu kurangnya akses gizi, maksudnya pengetahuan masyarakat itu tentang akses gizi yang baik, makanan yang bergizi gitu kan. Karena ada beberapa masyarakat masih menganggap bahwa makanan bergizi itu adalah makanan yang mahal gitu kan. Jadi sebenarnya tidak, makanan bergizi itu tidak adalah harus makanan yang mahal, yang tidak harus makan daging setiap hari, ayam setiap hari seperti itu kan. Tapi yang makanan yang bergizi seimbang itu cukup komposisinya gitu ya kan. Cukup karbohidratnya, pokoknya di dalam tubuh kita tuh cukuplah semua kandungan zat gizinya. Kemudian salah satu juga penyebabnya adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Ternyata stunting itu salah satu penyebabnya adalah dengan sanitasi yang kurang baik, maksudnya lingkungannya yang kurang bersih gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan si keluarga itu tinggal di lingkungan yang kurang bersih, otomatis anaknya juga rentan terhadap terjadinya infeksi kan. Jadi kan kalau faktor lingkungan itu kan banyak penyakit juga, misalnya mungkin diare gitu ya. Jadi kan kalau anaknya terus diare, bagaimana dia mau asupan gizinya bagus dalam tubuhnya sedangkan dia mengalami penyakit yang infeksi gitu. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk pelayanan waktu saat ibunya hamil. Mungkin si ibu karena tadi merasa dia hamilnya sehat-sehat aja, kenapa harus periksa gitu ya. Jadi perlunya si ibu selama masa hamil itu juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Gunanya itu tadi untuk mendeteksi apa-apa sih mungkin penyakit yang diderita si ibu itu gitu ya selama dia masa kehamilan gitu. Gitu. Itu salah satu tadi faktor penyebabnya yang mungkin nanti bisa menjadi pencegahannya gitu ya, mencegah. Salah satu pencegahannya ya, makanya kita mulai tadi temanya di 1000 hari pertama kehidupan. Itulah masa yang menentukan gitu. Gitu. Ya. Nah, ada tadi hal menarik nih yang saya dengar, masalah makanan bergizi itu tidak mesti harus yang mahal-mahal. Nah, ini muncul nih pertanyaan nih di kalangan masyarakat itu. Stunting ini nih hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi atau gimana, Bu? Tadi kan saya sudah konsepnya tadi karena makanan ya. Sebenarnya sih bukan konsep dari keluarga yang tidak mampu tuh anaknya yang stunting, tidak juga gitu kan. Sekarang ini ada juga keluarganya mampu, anaknya juga mengalami stunting. Tadi salah satunya adalah melalui dengan merupakan pola asuh. Berarti ada kemungkinan juga untuk orang yang mampu secara finansial ya. Berarti kena juga stunting ya. Stunting karena itu tadi pola asuh gini. Maksudnya pola asuh ini si anak tuh harusnya kan biasa kalau misalnya orang yang mampu itu kan tuh lebih suka jajan gitu ya kan, lebih suka jajan daripada dia memberikan makanan yang berkualitas juga. Memang sih maksudnya jajan tuh supaya dia mau makan gitu ya. Cuman itu tadi karena pola asuh yang salah, mungkin pada saatnya udah jam makan nih si ibu mungkin memberikan jajan karena anaknya mungkin mau jajan dulu gitu ya kan, baru pancingan, baru makan siang atau makan berat. Jadi itu konsep yang selama ini yang kita juga pelan-pelan untuk memperbaiki. Ternyata kalau misalnya orang yang mampu itu selama ini kan mereka tuh lebih memberikan mungkin asupan makanan tuh yang tinggi kalorinya, cuman si anak tuh belum harusnya sudah harus makan pokok dulu baru dia bisa diberikan jajan. Jadi maksudnya kalau dia konsepnya sudah salah, jadi pola asuhnya sudah salah, mungkin terjadinya stunting itu lebih besar gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dari keluarga yang kurang mampu tadi kan dia lebih memfokuskan ya makannya tuh sesuai dengan kebutuhan makannya gitu ya kan. Ini makan sarapan, nanti makan siang, terus makan malam gitu ya kan. Jadi di sela-sela itu kan mungkin mereka hanya selingan-selingannya yang mereka masak sendiri, itu yang lebih sehat gitu sebenarnya. Nah gitu sobat literasi. Jadi stunting ini terjadi bukan karena keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi juga bisa terjadi pada keluarga yang mampu secara finansial. Ya Bu ya? Iya benar. Oke, selanjutnya ini ada namanya di dalam penanganan pencegahan itu
dalam stunting ini ada namanya aksi konvergensi. Nah, aksi konvergensi ini seperti apa, Bu? Oke. Aksi konvergensi itu artinya penanganan stunting itu bersama-sama. Maksudnya bukan hanya orang taunya stunting ini kan masalah gizi. Kalau masalah gizi itu orang kesehatan nih. Orang kesehatan, ternyata stunting ini bukan hanya di segi kesehatan saja berpengaruh. Jadi memang mungkin kita ceritakan dulu dampaknya. Dampak stunting ini ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Nanti keterkaitannya dengan konvergensi, salah satunya itu kalau jangka pendeknya jelas tadi seperti ciri-cirinya akan terganggunya perkembangan otak si anak, itu dalam jangka pendek. Kemudian kalau sudah terjadi terganggunya perkembangan otak, kemudian pasti kecerdasan anak itu pasti akan berkurang. Kemudian gangguan pertumbuhan fisik, karena jelas anak yang stunting itu umurnya boleh sama dengan teman sebayanya, tapi dia mengalami tinggi yang lebih pendek dari teman sebayanya. Kemudian adanya gangguan metabolisme dalam tubuh. Jadi karena seringnya terjadi infeksi, otomatis metabolisme di dalam tubuhnya akan terganggu. Kemudian dampak jangka panjangnya, karena tadinya sudah terjadinya kecerdasan yang berkurang, otomatis menurunnya kemampuan kognitivitas dan prestasi belajar. Karena anak-anak yang dengan kemampuan yang terbatas pasti prestasi kognitivitas belajarnya pasti akan berkurang. Kemudian karena seringnya terjadi terganggunya metabolisme dalam tubuh tadi, pasti kekebalan tubuh si anak lebih menurun, lebih rentan terkena penyakit. Jadi menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Dan risiko yang tinggi yang terjadi lagi kalau sudah dewasa, jadi munculnya risiko penyakit diabetes mellitus itu lebih besar. Jadi risiko tinggi terhadap munculnya penyakit diabetes, kemudian obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Jadi memang kalau misalnya kita lihat orang-orang tua yang sekarang ini, kalau dia punya penyakit riwayat seperti DM atau hipertensi atau jantung, itu kita lihat lagi waktu kecilnya dia tuh stunting atau tidak gitu ya kan. Jadi itu merupakan salah satu nanti berhubungan dengan konvergensi. Konvergensi ini adalah upaya kita untuk pencegahan stunting. Yang kita kenal tuh upaya percepatan penurunan stunting itu ada dua intervensi, ada intervensi spesifik dan ada intervensi sensitif. Spesifik itulah yang dikerjakan dari orang kesehatan. Jadi kalau yang sebenarnya cuma 30% dia mengungkit supaya tidak terjadinya stunting gitu ya kan. Spesifik itu merupakan mulai dari dia hamil, pokoknya pemeriksaan kesehatan intinya itu merupakan intervensi gizi spesifik. Kontribusi untuk penurunan stuntingnya 30%. Ada yang namanya intervensi gizi sensitif. Itulah merupakan konvergensi antara dinas-dinas yang terkait dengan terjadinya stunting. Yang antara lain itu adalah merupakan penyediaan air bersih, kemudian sanitasi, melakukan fortifikasi, kemudian akses pembangunan jalan, pendidikan dan pengasuhan, itu kan terutama bagi anak-anak PAUD, dan pendidikan anak usia dini, serta adanya bantuan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Jadi kalau misalnya di keluarga miskin itu memang ada bantuan supaya nanti anaknya jangan terdampak dari kejadian stunting itu sendiri gitu. Itu kontribusinya 70%. Jadi begitu besar pengaruhnya yang intervensi gizi sensitif itu terjadinya penurunan angka stunting yang ada di daerah kita ini gitu. Oke Bu, sebelum ke Ibu Rois lagi, saya mau ke Ibu Ulfahan dulu deh. Ini Bu, peran Dispusipsia sebagai penyedia informasi literasi masyarakat itu seperti apa Bu? Masyarakat, terima kasih. Kami di Pustaka Sia ini banyak peran, itu penyedia media informasi literasi masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat ya. Jadi setiap ini ada jadwal kita buat. Jadi masyarakat yang datang ke sini ini udah, kalau begitu dia masuk ke pustaka ini, mereka udah tahu jadwal hari ini kita ada membuat masak-masakan. Kalau siswa ada juga untuk belajar les dan lainnya. Jadi kalau selama ini pikiran masyarakat kalau pustaka ini kan hanya tempat menyimpan buku dan hanya melihat, tapi enggak. Dengan adanya pandemi ini
masyarakat terus aktif, itu kita menyediakan informasi yang tadi saya sampaikan, masyarakat bisa langsung ke sini, termasuk yang hari ini kita rilis. Ini juga informasi ini, jadi bukan hanya dari kesehatan semua terkait. Jadi di sini kita kumpulkan sehingga nanti masyarakat yang mendengar, yang bisa membuka akses ini dapat pengetahuan. Jadi di masa pandemi ini kami berharap juga kepada seluruh masyarakat siaknya nanti jika ingin mengetahui informasi selain kesehatan juga bisa melalui membuka akses ini. Juga perlu kami tambahkan bahwa kalau Pustaka Syak ini pada tahun ini juga mendapat pustaka terbaik tingkat nasional. Jadi dengan adanya banyak akses inilah salah satu pendukung untuk meningkatkan peran masyarakat, bukan hanya kita aja sebagai tadi kada kesehatan, bahwa stunting ini bukan tugas kami aja loh, tugas kita bersama. Jadi dengan adanya mendengar ini, dengan adanya rilis ini terbantu masyarakat. Jadi kita tugas dari OPD lain tidak berat lagi. Dengan adanya lagi penyedianya kami sudah siapkan di sini di tempat kita ini. Sebagai penyedia informasi literasi masyarakat dengan ada kegiatan, dengan ada jadwal-jadwal yang telah disusun oleh bidang-bidang. Kemudian setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, contoh saat ini kan anak-anak sekolah harus ada wifi. Kalau di rumah tidak ada, kita di sini sudah siapkan. Termasuk juga yang untuk mengajar. Nanti Bu Roes juga kalau ada anaknya yang nanti ingin bahasa Inggris, kita sudah siapkan juga tenaga-tenaga. Jadi ini media telah tersedia di disposif Syak ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Jadi begitu Sobat Literasi, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak ini juga sering menyampaikan berbagai macam informasi-informasi terkait yang terjadi pada masyarakat pada saat ini, terutama itu di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya ini kita akan berpindah ke Ibu Rois lagi ya Bu ya. Nah tadi kan kita udah berbicara masalah-masalah tentang stunting segala macamnya, tentang gizi dan kesehatan tadi. Nah sekarang kita mau tahu nih kerja nyatanya apa sih usaha atau upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pencegahan stunting saat ini Bu? Pemerintah ya, ya pemerintah. Khususnya kalau pemerintah itu kan Kabupaten Siak ini kan di bawah penanganan stunting itu di bawah Dinas Kesehatan. Memang sih bukannya tugas Dinas Kesehatan tadi seperti yang saya bilang kan, konvergensi itu kan tugas kita bersama. Upaya nyatanya yang jelas kita sekarang ini kalau dari Dinas Kesehatan mulai dari kita ada bantuan pemberian makanan tambahan nih, pemberian makanan tambahan itu mulai dari dia ibu hamil. Jadi kan salah satu tadi pencegahan penanganannya mulai dari dia dinyatakan positif hamil nih si ibu gitu ya kan. Jadi bagi ibu-ibu hamil dengan kondisi yang kurang energi kronik itu kalau kita orang kesehatan namanya dikenal dengan bumil cake, itu kita bantu dia pemberian makanan tambahannya itu berupa paket PMT untuk ibu hamil cake selama 90 hari. Jadi juga selain itu jadi Kabupaten Siak juga memberikan khususnya dari Dinas Kesehatan tuh memberikan bantuan PMT juga bagi balita dengan kondisi stunting. Kalau misalnya gizi buruk tadi sudah jelas ya itu pengadaan PMT-nya. Kalau yang balita stunting juga kita usahakan memberikan bantuan makanan PMT-nya itu berupa makanan yang tinggi protein. Jadi kan kalau anak stunting itu kan dia untuk pertumbuhan tingginya itu kita perlukan dia yang makanan yang tinggi protein. Salah satunya tadi kita berupa telur, kemudian bantuan berupa susu, ada kacang hijau gitu kan yang sumber proteinnya baik itu dari hewani maupun dari nabati gitu. Kemudian itu merupakan upaya nyata. Selain itu juga selain Dinas Kesehatan, kemudian ada juga organisasi wanita yang lain seperti tim penggerak PKK nih yang jelas ya yang diketuai sama Ibu Bupati. Itu juga sudah kami dari PKK, saya juga kebetulan nih anggota PKK juga di penggerak PKK Kabupaten, juga udah melakukan sosialisasi nih ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Siak ini tentang bagaimana mulai kita seperti sosialisasi tentang anak-anak yang isu nasional sekarang, anak-anak stunting itu apa ciri-cirinya, bagaimana cara pencegahannya, dan juga banyaknya bantuan-bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan nih yang berupa PMT tadi itu ke anak-anak yang stunting. Jadi kita di Kabupaten Siak ini kan kebetulan
sesuai dengan peraturan dari pusat itu kita ditetapkan sebagai Kabupaten Siak menjadi lokus penanganan kualitas stunting mulai tahun 2021 ini tadi gitu kan. Lokusnya itu untuk tahun 2021 ini ada 7 kecamatan nih. Jadi dengan bantuan CSR perusahaan-perusahaan dari 7 kecamatan ini kita fokuskan anak-anak stunting. Mudah-mudahan bantuan yang kita berikan selama ini nanti ada progresnya. Nanti kita akan lihat berapa nanti anak-anak yang stunting, betul-betul stunting yang ada di Kabupaten Siak. Mudah-mudahan dari tahun 2020 ini akan menurun, jadi tahun 2021 ini anak-anak yang mengalami stunting di Kabupaten Siak. Itulah merupakan kerja nyata. Itu memang nanti kalau kita akan lihat hasilnya. Apakah PMT yang kita berikan itu memang betul-betul tepat sasaran dan juga betul-betul dengan kondisi ke sasaran yang anak yang menderita stunting dan juga dari ibu hamil yang menderita KEK itu. Nah, begitu soal literasi. Jadi ada upaya dari pemerintah, telah dilakukan upaya dari pemerintah dalam pencegahan stunting ini. Mudah-mudahan ya Bu tahun 2021 ini malahan nggak ada lagi. Kalau nggak ada mungkin tidak mungkin gitu ya kan, tapi akan menurun lah angkanya ya. Minimal turun ya Bu ya. Kita yang targetnya turun gitu. Turun masalah stunting ini. Nah, stunting itu merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan karena anak stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, bertumbuh pendek atau kerdil saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Kemudian ada satu kutipan nih dari Bapak Presiden Republik Indonesia, gizi itu penting untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita harus sehat sejak dalam kandungan. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ibu Rois Masara SKM telah hadir di sini. Sama-sama. Menyampaikan informasi tentang stunting kepada masyarakat secara umum. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ulfa Hanum SKM KL telah hadir di sini juga Bu, mendampingi Ibu Rois ya. Hadir sama-sama. Hadir terus. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Rizky selaku host undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.